Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmanuhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum binafsihi bittaqallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal yaqulu qawlan sadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh wal jibala fa abaina minna ayyahminnaha fa asbaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Wa qala ayatul ukhra ar-rijalu qauma 'alan nisa ila akhir hayat. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan untuk menunaikan sebuah kewajiban yang begitu besar, yakni pelaksanaan Jumat yang akan mampu memberikan penghapusan dosa yang seminggu yang berlalu dan seminggu yang akan datang. Jikalau kita melaksanakan ibadah Jumat ini dengan penuh persiapan dan mempersiapkan diri, dan kita juga menunaikan dengan berbagai macam amalan di dalamnya, karena memang panggilan Allah Subhanahu wa taala batas akhir daripada penilaian Jumat tersebut dalam sebuah hadis Rasulullah yang artinya, jikalau sekiranya manusia itu datang mempersiapkan diri untuk menunaikan lebih awal ke masjid, maka diibaratkan dia melakukan sebuah pengorbanan yang begitu besar, yaitu seekor unta. Kemudian apabila datang dia menyusul untuk saat waktunya berikutnya, ibaratkan dia berkorban seekor kerbau. Kemudian dia datang berikutnya saat khatib mulai naik. Inilah menunjukkan satu pengorbanan yang ditunjukkan dalam bentuk contoh gambaran di Rasulullah sebiji telur ayam. Dan apabila khatib sudah naik ke atas mimbar, maka tidak ada catatan baginya untuk melaksanakan ibadah Jumat. Oleh karena itu, sebagai kewajiban kita, jangan kita tunda-tunda
dalam pelaksanaan ibadah salat Jumat ini yang merupakan suatu hari yang besar bagi kita, hari raya yang sekali sepekan. Tentulah kita berlomba-lomba untuk mengejarnya, mempersiapkan diri kita dengan membersihkan diri kita, karena memang inilah saat yang terbaik bagi kita dalam hal untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala kelak. Apabila kita terang akan dipanggilnya nantinya, tidak ada pengampunan kalau kita menunggu saat-saat yang tepat untuk memberikan pengampunan, belum tentu kita dapatkan. Oleh karena itu, mari kita bersiapkan diri kita untuk ke depan. Kita agungkan, kita besarkan kalimat Allah ini, karena memang Allah telah menganjurkan kepada kita dalam surat As-Saff mengatakan, salam surat Jumat, dia mengimbau kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatis salati mi yaumil jum'ah. Hai orang-orang yang beriman, apabila telah dipanggil oleh azan berkumandang, maka tinggalkanlah segala urusan dalam bentuk apapun, usaha. Panggilan Allah lebih kita utamakan, karena itu adalah suatu panggilan yang sangat besar, yang memberikan keuntungan bagi diri kita. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan bagi kita. Jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah Jumat kita yang akan kita sampaikan adalah mempersiapkan diri dalam hal untuk menyambut sebuah pesta demokrasi di daerah kita di Sibolga ini. Karena memang tidak berapa lama lagi kita akan melaksanakan sebuah pesta demokrasi yang akan memberikan suatu demokrasi yang begitu besar buat kita untuk melaksanakan pelaksanaan pemilihan kepemimpinan. Tentulah ini tidak merupakan suatu pekerjaan yang sangat mudah. Melaksanakannya itu adalah suatu pekerjaan yang mudah, tapi untuk mempertanggungjawabkan 5 tahun ke depan pasti akan memberikan suatu pekerjaan yang akan menuntut kesiapan waktu maupun pemikiran kita ke depan untuk bersama-sama mau kemana dan sampai di mana daerah kita ini akan kita bawa. Tentulah tidak terlepas daripada pemimpin yang akan kita lahirkan nantinya. Nah, oleh karena itu, dalam pelaksanaan sebuah pesta demokrasi ini, apalagi di tengah-tengah pandemi ini, tentu kita banyak dituntut aturan, dituntut peraturan dalam hal untuk bagaimana cara pelaksanaannya bisa memberikan yang terbaik bagi kita dan tidak memberikan suatu kemudaratan. Yang jelas-jelas di tengah situasi pandemik ini akan memberikan dampak yang begitu besar. Tentulah jamaah Jumat rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun pandemik ini kita tidak tahu kapan berakhirnya, namun kita berdoa semoga Allah memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita untuk menjalani dan melewatinya dengan sebaik-baiknya. Walaupun Allah menurunkan musibah ini, tapi doa kita kepadanya, kita mampu menerimanya, kita siap menerimanya, dan kita dapat menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Karena ini semua adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, apakah yang harus kita persiapkan sebagai orang yang beriman? Terlebih-lebih dalam hal untuk memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak ada lain adalah untuk peningkatan iman dan takwa kita yang selalu kita jaga agar kita selalu dilindungi dimanapun dan situasi apa, bentuk apapun. Akan Allah berikan kepada kita sebuah jalan yang tidak kita duga-duga dan tidak sangka-sangka, jalan keluar daripada persoalan yang kita hadapi. Persoalan rumah tangga, persoalan daerah, dan persoalan kenegaraan, tentulah itu semua akan dapat diselesaikan dengan kebanyakan
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi jalannya. Karena memang Allah lah yang mampu menyelesaikan semua perkara, semua persoalan yang digelimuti oleh manusia atau makhluk itu sendiri. Jamaah, kita hanya sebatas untuk melewati, kita hanya sebatas untuk menjalankan, kita hanya sebatas untuk berbuat, namun hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Nah, kalau kita berkeinginan bagaimana supaya hasil tersebut bisa baik, bisa memberikan sebuah cerminan kepribadian yang mantap kepada diri kita, bahkan keturunan kita kelak nantinya, tentulah kita mempersiapkan berbagai macam persyaratan untuk hal yang kita tuju tadi. Tidaklah semudah itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada kita untuk mencari keluar, bagaimana untuk mengatasi, bagaimana untuk menyukseskan sebuah keinginan yang akan kita capai tersebut. Jamaah Jumat rahimakumullah, tidaklah mudah begitu dalam menghadapi sebuah yang namanya keberhasilan itu dengan membalikkan sebuah telapak tangan. Tidak akan dapat kita hargai sebuah keberhasilan tanpa sebuah pengorbanan. Tidak akan dapat kita hargai sebuah pengorbanan tanpa sebuah ketulusan dan keikhlasan. Jamaah, oleh karena itu agama Islam juga menganjurkan kepada umatnya, tidak ada paksaan untuk beragama. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk kamu beragama. Kamu dituntut adalah untuk wa ma umuru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kamu dituntut hanya untuk melahirkan sebuah keikhlasan dalam untuk beragama, untuk menjalankan agama tersebut dengan keikhlasan. Kehidupan dunia ini tidaklah mudah, tapi mudah bagi orang yang beriman. Bagi orang kafir merupakan sebuah kesenangan, tapi bagi orang yang beriman adalah merupakan sebuah kepenjara, tapi penjara untuk mengekang sebuah yang namanya hawa nafsu. Karena memang musuh yang paling besar itu adalah melawan hawa nafsu. Jamaah, kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW, makanya dia berhasil menjalankan Islam ini. Tidak ada lain, bukan ada 4 sifat yang dia miliki. Yang pertama sifat yang dimiliki adalah sifat amanah. Karena memang amanah ini sangat sulit kita laksanakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab mengatakan, "Inna aradna al-amanata ala samawati wal ar." Sesungguhnya amanah ini akan telah diberikan kepada langit, ditawarkan kepada bumi, ditawarkan kepada laut, kepada gunung-gunung dan kepada hewan-hewan. Semua enggan menerima kecuali manusia. Memang manusia inilah pemegang amanah sebenarnya. Karena memang manusia itu diberikan sebagai khalifatul ar. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, memang ketika Adam alaihissalam berada di surga, ketika dia baru maka tergelincir, dia ditempatkan ke bumi yang panah ini untuk mengelola, menata bumi ini. Padahal pada saat itu malaikat sudah marah dan sudah melarang Allah agar jangan diciptakan. Tapi Allah mengatakan, "Qala inni aqla ma la ta'malun." Sesungguhnya aku lebih tahu, Allah mengatakan, daripada kamu hai malaikat. Buktinya Adam lebih pintar daripada malaikat ketika pada saat itu Allah telah berikan ilmu hidayah kepada dia untuk menata dan mengelola bumi yang diberikan kepada yang namanya manusia tersebut. Oleh karena itu, sebentar lagi kita akan memilih kepemimpinan sebagai yang namanya khalifah. Tentulah tidak mudah Bapak jemaah Jumat, saudara-saudara sekalian. Maka kita pikirkan, jangan hanya terdorong dengan hawa nafsu, tapi maka kita lahirkanlah dan kita lihatlah bagaimana keagamaan yang dia miliki dalam hal untuk pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang itulah yang dijamin oleh Allah sebagai pemimpin khalifatul ar, pemimpin di atas bumi ini. Jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita perhatikan dan mari kita tahu, jangan tidak tahu menahu. Kita sadar bahwasanya kita ini
sudah diambang persiapan dalam hal untuk memperhatikan kesiapan diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan dua cobaan yang begitu besar kepada kita. Cobaan yang pertama kita sudah hadapi, sudah kita lewati, bahkan sampai sekarang kita tidak tahu sampai kapan berakhirnya. Cobaan yang kedua begitu besar musibah, begitu besar cobaan silih berganti yang diturunkan Allah kepada kita. Akankah kita menghadapi yang di penghujung akhir zaman? Apakah kita sudah siap mempersiapkan bekal kita? Karena memang sebaik-baik bekal itu adalah sebuah ketakwaan. Wa tajawwadu fa inna khaira jadi takwa. Sudah sejauh mana ketakwaan yang kita siapkan pada diri kita untuk menghadapi sebuah hari yang tidak kita duga-duga nantinya akan muncul di hadapan kita. Yang kedua, Rasul memiliki sifat yang namanya tabligh. Dia suka menyampaikan yang bukan hanya dia sampaikan, berita apapun dia sampaikan, dia tidak simpan. Ini keterbukaan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya kepada umat, bukan saja kepada umat Islam, tetapi umat-umat yang ada pada waktu itu, yang engkar, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia dekati. Nah, kepemimpinan yang begini apakah ada? Tentu kita kembali kepada penilaian diri kita masing-masing. Tentu tidaklah begitu secepatnya kita mengatakan ini itu, tapi melalui sebuah kenyataan dan pernyataan yang muncul di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, inilah sebenarnya yang mesti kita perhatikan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, Rasul memiliki sifat yang namanya dipercaya. Siddiq, orang yang benar. Ini tidak terlepas daripada kebiasaan di waktu dia menjelang yang namanya dalam kehidupannya sehari-hari. Tentu jamaah, orang yang paling siddiq ini tidaklah merupakan suatu pekerjaan yang begitu dia terima begitu saja. Tapi dalam kehidupan dan peristiwa kejadiannya sehari-hari, inilah merupakan cerminan kejujuran yang dilahirkan dalam pergaulannya. Dia membuat sebuah keberhasilan, kemaslahatan tanpa menunjukkan sebuah pekerjaan di dalamnya penuh dengan kecurigaan-kecurigaan. Maka inilah merupakan satu cerminan bagi kita dalam hal untuk menilai seseorang tersebut, apakah dia orang itu orang yang benar. Jamaah, benar itu belum tentu baik. Tentu untuk menciptakan sebuah kebenaran itu, maka kita perlukanlah dalam kajian-kajian yang namanya penilaian agama kita. Islam adalah agama yang penuh dengan rahmatan lil alamin. Dari segala sudut dan pandang kita menilai seseorang tersebut, apakah dia berakhlakul karimah, apakah dia memiliki jiwa yang santun ramah. Dan inilah merupakan figur yang mesti kita perhatikan untuk ke depan. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah perbedaan apapun dia lakukan, bukannya begitu mudah dia terima. Bahkan cobaan dan cacian yang akan dia hadapi, lalu apa dia jawab? Dia doakan orang tersebut bagaimana supaya mereka untuk beriman dan kembali kepada ajaran kebenaran. Itulah doa Rasulullah SAW. Inilah sebuah makna kejujuran, pengertian daripada siddiq yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yang merupakan suatu gambaran yang mampu memberikan contoh yang terbaik bagi kita. Kita juga sebagai kepala rumah tangga, sudahkah berlaku terhadap diri kita sebuah kepemimpinan terhadap rumah tangga kita? Sebab Al-Quran mengatakan dalam surat An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin itu adalah laki-laki. Dalam tafsir Kementerian Agama, Departemen Agama mengatakan laki-laki itu adalah penolong bagi perempuan. Nah, sudahkah kita memperhatikan keluarga kita? Sudahkah kita persiapkan pendidikan Islam terhadap keluarga kita? Sudahkah kita persiapkan generasi kita, generasi yang kuat dalam menghadap, dalam mengembangkan sayap-sayap Islam?
Karena memang mereka lah yang akan kita harapkan nantinya meneruskan perjuangan Islam ini. Kalau tidak, maka kita akan hancur. Maka di akhir zaman Islam ini begitu besar, tapi tidak ada artinya. Kebanyakan hanya seperti buih di tengah lautan yang tidak mempunyai kualitas. Kenapa? Karena memang kita tidak mempersiapkan generasi kita dari sekarang. Al-Quran surat An-Nisa mengatakan, wal yaksal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kamu memikirkan generasi kamu di belakang sesudah kamu. Terutama sekali bagaimana dengan iman mereka. Karena iman inilah merupakan satu jaminan kualitas dalam hal untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu tidak mudah, melainkan hidayah yang diberikan Allah kepada seseorang yang dikehendakinya. Jemaah, banyak orang kita himbau untuk beriman, bertakwa kepada Allah. Dengan cara dan upaya kita persiapkan. Apakah itu berupa suatu materi? Apakah itu berupa suatu bujukan dan rayuan? Kenapa mereka tidak menerima? Karena memang hidayah itu bukan hak kita, tapi hidayah itu adalah hak Allah. Siapapun yang dia kehendaki, pasti akan dinul Islam, memasuki agama Islam itu sendiri. Kita hanya berkemampuan untuk mengajak, menghimbau, menegakkan sebuah yang namanya yang ma'ruf, untuk selalu berbuat baik dan mencegah sebuah yang namanya kemungkaran. Itu adalah kewajiban kita sebagai manusia agar tetap bumi Allah Subhanahu wa taala berdiri dan tegak. Jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah merupakan gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal berdakwah. Keberhasilannya bukan saja di negeri Arab, bahkan di seluruh pelosok dunia. Karena memang yang digelar dengan julukan yang namanya siddiq tadi, orang yang jujur, tablik, suka menyampaikan, fatanah, cerdik, pintar dalam hal untuk menyelesaikan sebuah persoalan, bukan saja berat sebelang, namun dia bersifat arif dan bijaksana untuk memutuskan. Nah, inilah sebuah kekaguman yang dikagumi oleh baik kawan maupun lawan. Oleh karena itu, marilah kita sebagai umat Islam yang ummatan wahidah, umat yang nomor satu, yang berikan cerminan kepada umat-umat yang lain. Kuntum ummatan wahid, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang nomor satu, kata Allah. Nah, di mana kekurangan dan kelemahan kita? Oleh karena itu kita juga berkewajiban mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita lihat dan apa yang kita miliki dan apa yang telah kita terima, baik dari siapapun maupun dari manapun. Karena itu yang akan kita pertanggungjawabkan. Sebagaimana hadis Rasulullah, kullukum ra'im wa kullukum an ra'iyati mas'ulun. Kamu masing-masing adalah pemimpin yang akan kamu pertanggungjawabkan daripada apa yang telah kamu terima dan apa yang kamu lakukan semasa hidup kamu. Karena memang kita ini hidup di atas dunia ini adalah merupakan suatu kewajiban untuk menjalankan semua putusan-putusan yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang terbaik bagi kita untuk menuju sebuah kampung yang besar, yakni kampung akhirat. Jemaah, inilah harapan kita kelak nantinya. Di akhir ayat kita, setelah kita menghadapi sebuah kematian, alam yang sempit, Allah berikan sebuah alam yang begitu luas, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang kita di dalamnya tempat bersenang-senang, tanpa ada pun siksaan dan apapun di dalamnya. Kita tidak berpikir, begitu kita teringat, sudah muncul di hadapan kita apa yang kita inginkan. Inilah makna daripada sebuah kebaikan dalam pekerjaan kita, dalam bentuk apapun dan kondisi kita. Apakah itu pejabat, apakah itu pegawai, apakah itu karyawan, apakah itu seorang guru, dia akan mampu melakukan sebesar apapun kebaikan yang dilakukannya akan bernilai sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Innallaha akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang
paling bertakwa, bukan kedudukannya dan bukan kegantengannya dan bukan kecantikannya dan sebaliknya kejelekannya. Inilah penghargaan yang begitu rahmat diberikan Allah kepada kita bagi orang yang beriman kepadanya, yakni ketakwaan yang harus kita persiapkan pada diri kita masing-masing. Jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah Jumat yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan memberikan arti dan makna, terutama sekali kepada diri saya yang menyampaikan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'anu wa iyyakum binabiyil ajaqir wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum binafsihi bittaqallah faqad fadal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa salli wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma asli data badina wa alif qulubina wa dinas subulus salam wa najnati minaz zulumati innal nur wa jannatil minal fawahisa ma dhahara wa ma batana. Allahumma barik lana bima asma'ina wa absarina wa iz azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka attat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka attat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar.